Wait till the tables turn. We'll see who stays on. Davide Tardozzi dengan tegas menanggapi spekulasi bahwa tekanan ban depan Marc Marquez pada MotoGP Thailand mengalami kesalahan perhitungan. Ada yang menduga tekanan ban yang terlalu rendah, yang membuat Marquez turun dari posisi terdepan ke posisi kedua demi memenuhi batas minimal tekanan, merupakan kekeliruan dari tim Ducati. Klaim ini pertama kali dikemukakan oleh analis TNT Sports MotoGP, Michael Laverty. Menurut Laverty, tim Marquez kemungkinan menyesuaikan tekanan berdasarkan penurunan suhu menjelang balapan, tetapi akhirnya malah menyetel terlalu rendah. Namun, Tardozzi tak tinggal diam. Dengan penuh keyakinan, ia menegaskan kepada TNT Sports bahwa asumsi semacam itu tak bisa dibuat tanpa melihat data terlebih dahulu. Sejujurnya, kami harus mengunduh data dan melihat apa yang sebenarnya terjadi, tegasnya. Kami memang memperkirakan Marc akan berada di depan, tapi angka pastinya itu harus dilihat dulu di data. Ia menegaskan bahwa para teknisi Ducati selalu melakukan perhitungan suhu dengan sangat baik. Pada akhirnya, kita harus melihat fakta, bukan hanya berspekulasi tanpa dasar yang jelas, lanjutnya. Ketika Marquez tiba-tiba kehilangan kecepatan saat berada di belakang Alex Marquez dari Gresini, Tardozzi pun sempat dibuat deg-degan. Dia melambat dengan cara yang aneh, ungkapnya. Jantungku berdegup kencang sampai 200 bpm. Tapi begitu di tikungan kelima, aku mengerti apa yang terjadi. Terlepas dari drama tekanan ban, Tardozzi memuji kepintaran Marc Marquez di lintasan. Dia tetap berada di belakang Alex dan tidak memaksakan diri seperti di lap ke-23. Ketika dia bisa menciptakan jarak sangat jauh dalam satu split, setengah detik dalam satu split, itu membuktikan bahwa Marc benar-benar mampu melesat sejak awal. Satu hal yang pasti, Marc Marquez adalah pebalap dengan strategi brilian, dan Ducati tetap teguh dalam keyakinannya. Dani Pedrosa, salah satu legenda hidup MotoGP, tak ragu memberikan pandangannya tentang performa Marc Marquez setelah aksinya di kejuaraan terbaru. Dalam komentarnya kepada DAZN, Pedrosa menegaskan bahwa meskipun Marquez menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir, sang juara dunia 8 kali ini masih memiliki bakat luar biasa dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Bakat Marc Marquez masih ada. Dengan senjata yang tepat, dia telah membuktikan bahwa dirinya tetap penuh tenaga meskipun sempat dihantam cedera, ujar Pedrosa dengan penuh keyakinan. Komentar ini sejalan dengan apa yang banyak orang di padok yakini bahwa Marquez, jika mendapatkan motor yang kompetitif dan kondisi ideal, tetap menjadi ancaman serius di setiap balapan. Cedera mungkin sempat menghambatnya, tetapi keberaniannya, kecerdasan balapnya, dan agresivitasnya di lintasan tetap menjadikannya salah satu yang terbaik. Di sepanjang balapan, memang ada momen di mana Marquez tampak kesulitan dengan motornya. Namun, Pedrosa dengan cepat mengungkap bahwa itu bukan masalah besar pada motor, melainkan akibat tekanan ban yang tidak optimal, sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap performa pembalap. Sepertinya dia mengerem karena tekanan ban. Kami awalnya mengira ada masalah teknis, tapi begitu dia menyusul saudaranya, dia langsung ngegas lagi dan terus menekan. Detail ini membuktikan kecerdasan Marquez dalam menghadapi tantangan di lintasan. Alih-alih memaksakan diri secara sembrono, ia memilih strategi cerdas menggunakan momen menyalip saudaranya, Alex Marquez,
untuk menjaga ritme dan tetap memburu barisan depan. Salah satu poin teknis krusial yang disoroti Pedrosa adalah soal tekanan ban. Meskipun Marquez menunjukkan kecepatan luar biasa, tekanan bannya tidak bisa mencapai level optimal, yang menunjukkan bahwa perhitungan mekaniknya lebih difokuskan pada stabilitas dibandingkan performa maksimal. Mekanik lebih mengutamakan keamanan dengan tekanan ban ini, tapi meskipun aku melaju kencang, tetap sulit untuk meningkatkannya, ujar Pedrosa menambahkan. Ini semakin menegaskan betapa rumitnya menyeimbangkan kecepatan dan keandalan di MotoGP. Marquez mungkin bisa beradaptasi dengan cepat, tapi jelas masih ada aspek teknis yang harus ditingkatkan untuk balapan-balapan berikutnya. Sebagai penutup, Pedrosa juga memberikan pandangan realistis ketika membandingkan Marquez saat ini dengan versi terbaiknya di musim 2014, di mana ia mendominasi dengan 10 kemenangan beruntun. Ia mengakui bahwa di beberapa sirkuit Marquez bisa kembali ke performa luar biasanya, tetapi tetap ada lintasan-lintasan di mana rivalnya, seperti Francesco Bagnaia, bakal lebih diuntungkan. Aku tidak yakin Marquez sudah kembali ke level 2014, di mana dia memenangkan 10 balapan beruntun. Tapi di beberapa sirkuit berikutnya, dia bisa menunjukkan performa mendekati itu. Namun, ada juga sirkuit yang lebih cocok untuk Bagnaia. Satu hal yang pasti, Marquez belum habis. Jika semua elemen mendukung, dia masih bisa memberikan pertarungan spektakuler di MotoGP. Marc Marquez memulai musim dengan gemilang. Pembalap Spanyol ini langsung menggebrak dengan kemenangan dominan di MotoGP Thailand 2025. Debutnya bersama Ducati tak hanya spektakuler, tapi juga menegaskan bahwa Marquez kembali ke puncak sebagai salah satu kandidat terkuat dalam perburuan gelar juara dunia. Adaptasinya dengan Desmosedici GP25 cepat dan nyaris sempurna. Kemenangan ini langsung membakar semangat tim Ducati. Salah satu momen paling ikonik di akhir pekan adalah ketika Gigi Dall'Igna, sang direktur teknis Ducati, tak bisa menahan emosinya dan mencium motor bernomor 93 itu. Sebuah gestur yang menunjukkan betapa besarnya kepercayaan Ducati pada Marquez. Momen itu tertangkap kamera di tengah wawancara Alex Marquez, menambah dramatisasi euforia kemenangan ini. Namun, jalan menuju podium tertinggi tidaklah mudah. Alex Marquez sempat memimpin selama sepertiga balapan, menciptakan ketegangan luar biasa di paddock Ducati. Tapi Marc bukan pembalap sembarangan. Ia mengatur tekanan ban dengan cermat, menunggu saat yang tepat, dan di lap-lap terakhir, ia melancarkan serangan telak. Hasilnya, sebuah kemenangan meyakinkan yang langsung mengantarnya ke puncak klasemen sementara kejuaraan dunia. Ducati benar-benar menggila akhir pekan ini. Mereka menyapu podium dengan hat-trick fenomenal, membuktikan bahwa GP25 adalah motor yang tak hanya kompetitif, tapi juga mengerikan di lintasan. Marc dan Alex Marquez mengamankan posisi 1-2, sementara Pecco Bagnaia melengkapi podium. Franco Morbidelli memang belum berhasil naik podium, tapi Fabio Di Giannantonio dan Fermin Aldeguer sukses mengamankan poin berharga untuk tim. Kepuasan Ducati pun tak terbendung. Gigi Dall'Igna dengan bangga menyatakan, balapan pertama selalu penuh tantangan, tapi Marc menjalani akhir pekan yang sempurna. Pecco juga menunjukkan performa luar biasa. Kejuaraan ini bukan sekadar sprint 100 meter, yang terpenting adalah menjaga ritme dan konsistensi hingga akhir musim. Salah satu momen paling menarik dalam balapan ini, keputusan cerdas Marc yang membiarkan Alex menyalipnya sejenak untuk mengatur temperatur ban depan. Dall'Igna pun membela strategi ini. Kami sudah memperhitungkan tekanan dan temperatur ban dengan cermat. Meskipun kondisi lintasan sedikit lebih dingin dari yang diantisipasi, kami punya perangkat lunak yang membantu pembalap mengambil keputusan terbaik di balapan.
Ducati juga tak berpuas diri. GP25 memang sudah membuktikan diri sebagai mesin pemenang, tapi mereka tak berhenti berinovasi. Tim sudah merencanakan peningkatan untuk tes Jerez mendatang. Kami akan menjalani 4 balapan berikutnya dengan konfigurasi ini, plus beberapa evolusi penting. Tutup Dall'Igna dengan penuh keyakinan. MotoGP 2025 baru saja dimulai, tapi Ducati dan Marc Marquez sudah menyalakan api persaingan. Siap-siap untuk musim yang lebih panas. Francesco Bagnaia terkesima dengan kemenangan Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025 seperti main-main. MotoGP 2025 dibuka dengan pertunjukan luar biasa di sirkuit Buriram, Minggu 2 Maret siang waktu Indonesia Barat. Di seri perdana ini, Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi terdepan langsung menggebrak sejak lampu hijau menyala. The Baby Alien melesat bak roket, meninggalkan para pesaingnya, termasuk Alex Marquez yang berusaha mengejar di belakangnya. Tapi drama terjadi di lap ke-7, kecepatan Marquez mendadak turun, memberikan celah bagi Alex untuk menyalipnya. Namun, MM93 jelas bukan pebalap yang mudah ditaklukkan. Dengan strategi cerdiknya, ia terus membayangi sang adik hingga akhirnya menyalip kembali di lap ke-23. Setelah itu, tak ada yang bisa menghentikannya. Marquez semakin menggila, menjauhkan diri dan memastikan kemenangan pertamanya musim ini. Aksi gaspol Marquez ini mendapat komentar dari rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia. Pecco, yang finish di posisi ketiga, menilai Marquez sebenarnya bisa saja menang dengan lebih dominan sejak awal. Marc seperti sedang bermain-main. Kalau dia mau, dia bisa menang dengan selisih lebih dari 5 detik. Dia sudah unggul 1 atau 2 detik dari Alex, lalu tiba-tiba membiarkan dirinya disalip, ujar Bagnaia, dikutip dari Marca. Dia ada di sana, bermain di belakang, dan ketika 2 lap tersisa, dia memutuskan untuk menyerang. Begitu dia tancap gas, dia langsung melesat menjauh dari kami. Tambahnya, Marquez pun buka suara soal kejadian di lap ke-7. Ia mengaku sengaja menurunkan kecepatan demi menghindari penalti akibat tekanan ban depan yang tak kunjung turun. Saya melihat tekanan ban depan tidak menurun dari lap ke lap. Kemarin kami mencoba beberapa hal baru, dan mungkin strategi balapan saya sedikit berubah. Saya melihat tekanan tidak bekerja seperti seharusnya, jelas Marquez seusai balapan. Apakah ini pertanda dominasi Marquez di musim 2025? Satu hal yang pasti, MotoGP tahun ini bakal makin panas. MotoGP Thailand 2025 menjadi ajang penuh drama yang tak terduga. Pedro Acosta, yang sempat melontarkan sindiran pedas kepada Marc Marquez sebelum balapan, justru mengalami nasib nahas. Pebalap muda berbakat itu harus menerima kenyataan pahit saat dirinya mengalami crash, sementara sang baby alien justru tampil menggila di sirkuit Buriram dan memborong podium. Sebelum balapan, Acosta sempat mengkritik Marquez, menyebut bahwa sang juara dunia 8 kali itu sudah bukan ancaman di lintasan,
Namun, kenyataan berbicara lain. Marquez menunjukkan kelasnya dengan performa gemilang, melibas tikungan demi tikungan dengan agresivitas khasnya. Saat Acosta kehilangan kendali dan tersungkur, Marquez melesat menuju podium, membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pebalap paling berbahaya di grid. Kemenangan ini bukan hanya membungkam kritik, tetapi juga menjadi pengingat bahwa Marquez tetaplah sosok yang tak boleh diremehkan. Sementara itu, bagi Acosta, crash ini bisa menjadi pelajaran berharga. Di MotoGP, omongan harus dibuktikan dengan aksi di lintasan. Sirkuit Buriram menjadi saksi keganasan Marc Marquez saat ia melesat menuju kemenangan di MotoGP Thailand 2025, Minggu 2 Maret. Pembalap Ducati Lenovo itu tampil luar biasa, menaklukkan setiap tantangan dan akhirnya finish sebagai juara. Di belakangnya, sang adik, Alex Marquez dari Gresini Racing, menunjukkan performa luar biasa dan merebut posisi kedua. Sementara itu, Francesco Bagnaia juga tampil impresif dan mengamankan podium ketiga. Pembalap Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli, tak mau kalah dan finish di posisi keempat. Marc Marquez memulai balapan dari posisi terdepan, ditemani Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Sementara itu, Jack Miller, Ai Ogura, dan Pedro Acosta mengisi grid kedua. Begitu lampu start padam, ketegangan langsung membara. Marc Marquez tancap gas mempertahankan posisi terdepan. Namun, di tikungan pertama, Alex Marquez dan Francesco Bagnaia bersenggolan. Meski sempat goyang, keduanya tetap mampu mengendalikan motor mereka. Lap pertama berjalan ketat dengan Marc Marquez memimpin diikuti Alex Marquez dan Bagnaia. Di lap kedua, selisih Marc dengan Alex hanya 0,6 detik, sementara Alex unggul 1,7 detik dari Bagnaia. Insiden terjadi di lap ketiga. Pedro Acosta tergelincir di tikungan pertama. Namun, pembalap muda ini tak menyerah, langsung bangkit dan kembali ke lintasan. Di lap kelima, Marc semakin menjauh dengan keunggulan 1,3 detik dari Alex. Tapi, kejutan besar terjadi di lap ketujuh. Alex Marquez menyalip kakaknya. Aksi berani ini membuat persaingan semakin panas, dan duel kakak beradik pun tak terhindarkan. Marc terus berusaha menyalip Alex, tetapi sang adik bertahan mati-matian. Pertarungan mereka begitu ketat, dengan jarak hanya 0,1 hingga 0,2 detik di antara keduanya. Masuk lap ke-21, posisi masih belum berubah. Alex tetap memimpin, tetapi Marc tak menyerah. Ia terus membayangi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. 5 lap terakhir, Marc semakin mendekat. Hanya 0,1 detik memisahkan dua bersaudara ini. Lalu, di momen krusial 4 lap terakhir, Marc Marquez akhirnya berhasil menyalip Alex. Sekali menyalip, Marc langsung tancap gas dan meninggalkan Alex dengan selisih 1,5 detik. Sementara itu, Alex kini harus berjuang keras menahan tekanan dari Bagnaia. Tak ada yang bisa menghentikan Marc. Ia melesat menuju garis finish dan meraih kemenangan gemilang di Buriram. Alex Marquez harus puas di posisi kedua, sementara Bagnaia melengkapi podium di tempat ketiga. Kemenangan ini membuktikan bahwa Marc Marquez masih menjadi salah satu yang terbaik di lintasan. MotoGP musim ini semakin seru. Siapkah kita untuk aksi-aksi menegangkan berikutnya? Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, kini memang sudah tak lagi melaju di lintasan dengan kecepatan luar biasa. Namun, semangatnya di dunia balap sama sekali tak surut. Kini, ia aktif sebagai komentator untuk DAZN dan juga produser podcast Dura La Vita. Baru-baru ini, ia berbicara dengan media Spanyol Marca, mengupas habis tim-tim favorit serta peluang besar Marc Marquez di musim ini. Saat ditanya tentang peluang juara di musim 2025, Lorenzo tak ragu menunjuk dua nama yang paling menonjol, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Tahun lalu, Marc mampu tampil kompetitif meski dengan motor yang lebih tua. Kini,
Dengan motor pabrikan Ducati, dia dan Bagnaia jelas menjadi favorit utama, tegasnya. Salah satu pembahasan paling menarik tentu soal peluang Marquez meraih gelar dunia ke-9-nya. Lorenzo tak menampik bahwa persaingan akan sangat ketat. Bagnaia telah membuktikan dirinya sebagai pembalap yang solid dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir.